Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan konfigurasi trunking menggunakan switch chipset pada router mikrotik. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai materi kali ini, jangan lupa ya kalian untuk mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini, guna mendukung channel ini tetap ada dan nantinya juga kalian akan mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya di channel ini. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya melakukan konfigurasi VLAN menggunakan switch chipset yang terpasang pada mainboard router mikrotik. Jika kalian belum belajar materi VLAN menggunakan switch chipset tersebut, kalian bisa melihat di video sebelah sini. Oke, nah di dalam video pembelajaran tersebut kita pernah mencoba membuat dua buah VLAN di dalam satu perangkat yang sama, yaitu adalah VLAN 100 dan VLAN 200. Dan setiap PC yang tergabung ke dalam VLAN yang sama akan dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana jika komputer yang tergabung ke dalam VLAN yang sama terletak di device yang berbeda? Dan bagaimana caranya agar perangkat komputer tersebut dapat berkomunikasi dengan komputer yang lainnya yang terletak di device yang berbeda tersebut, gitu ya. Nah, agar komputer-komputer yang tergabung ke dalam VLAN yang sama dapat berkomunikasi walaupun terletak di device yang berbeda, kita membutuhkan sebuah konsep di mana setiap paket data dengan VLAN yang sama dapat dikirimkan ke perangkat yang berbeda. Konsep tersebut dinamakan dengan trunking. Jadi, trunking ini akan membawa semua paket data dari setiap masing-masing VLAN dari device yang satu ke device yang lainnya dengan menggunakan satu jalur yang sama. Nah, contoh topologinya seperti berikut ini. Jadi, jika di dalam sebuah perangkat terdapat dua buah VLAN, yaitu adalah VLAN 100 dan VLAN 200, maka setiap paket yang dikirim melalui VLAN 100 dan 200 akan dilewati melalui port trunking dari device yang satu ke device yang lainnya. Dengan begitu, paket tersebut akan sampai ke tujuannya. Loh, berarti kalau lewat port yang sama bentrok dong? Ya enggak lah, karena setiap paket akan ditandai dengan sebuah frame yang menandakan bahwa paket tersebut berasal dari masing-masing VLAN. Nah, proses penandaan paket dari setiap masing-masing VLAN tersebut dinamakan dengan VLAN tagging. Dengan adanya VLAN tagging ini, maka setiap paket hanya akan dikirim sesuai dengan VLAN yang sudah ditandai tersebut. Dan ketika paket yang sudah ditandai tersebut melewati port trunking, maka paket tersebut tidak akan bentrok dengan paket yang lainnya yang berasal dari VLAN yang berbeda, karena adanya frame tag VLAN yang ada pada setiap masing-masing paket tersebut. Nah, ketika paket tersebut sudah sampai ke port berdasarkan VLAN-nya, maka penandaan paket tersebut atau frame tag VLAN-nya akan dilepaskan dan langsung dikirimkan ke komputer yang berada di VLAN yang sama. Nah, proses pelepasan frame tag VLAN tersebut dinamakan dengan untagging. Oke, lalu bagaimana cara konfigurasi trunking menggunakan switch chipset pada router mikrotik? Let's go, kita config. Oke, untuk materi kali ini kita menggunakan perangkat real device ya, dan di sini kebetulan yang saya miliki yaitu adalah RB952UI gitu ya, yang bentuknya seperti ini gitu ya. Dan di sini juga kalian harus menerapkan desain topologinya yang sudah saya tunjukkan sebelumnya ke perangkat real device ini, di mana di Ether 1 digunakan sebagai port trunking, sedangkan untuk Ether 2 dihubungkan ke komputer yang tergabung ke dalam VLAN 100 dan untuk Ether 3 dihubungkan ke komputer yang tergabung ke dalam VLAN 200. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita lakukan remote terhadap perangkat mikrotik kita ya. Dan di sini untuk melakukan remote kita gunakan yaitu adalah Ether 5 gitu ya. Dimana di Ether 5 ini dikhususkan sebagai interface remote untuk melakukan manajemen terhadap perangkat kita. Fungsinya adalah sebagai sistem keamanan terhadap perangkat yang kita miliki. Untuk melakukan konfigurasi tersebut, kalian bisa menyimaknya di video sebelah sini ya. Oke, nah jika sudah, maka kita lakukan remote menggunakan Winbox gitu ya. Nah, karena di sini saya sudah menerapkan sistem keamanannya, maka di sini saya sudah menyimpan username serta passwordnya di dalam aplikasi Winbox. Jadi di sini kalian buka aplikasi Winbox-nya. Kemudian kalau misalnya ada seperti ini, kalian pilih, kalian klik di bagian running. Kemudian di bagian manage-nya kalian klik dan di sini baru kalian remote terhadap
perangkat mikrotik yang kita miliki gitu ya. Nah, karena di sini saya sudah melakukan penyimpanan dan sudah melakukan konfigurasi sistem keamanan di dalamnya, maka di sini saya sudah menyimpannya di bagian manage di aplikasi Winbox-nya. Jadi kalau untuk melakukan remote, di sini saya tinggal double klik aja. Nah, kalau misalnya udah seperti ini dan di sini kalian harus pastikan ya bahwa perangkat router kalian itu bisa di remote dengan menggunakan aplikasi Winbox ya. Kalau misalnya ternyata nggak bisa di remote ya berarti kalian harus melakukan reset terhadap perangkat tersebut gitu agar bisa di remote kembali. Oke. Nah, untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini yaitu adalah kalian harus menambahkan perangkat kalian terlebih dahulu gitu ya. Fungsinya adalah supaya kalian tidak salah dalam melakukan konfigurasi terhadap perangkat kalian sendiri gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian menu sistem, kemudian klik di bagian identity gitu. Nah, di sini kalian namakan misalnya di sini saya namakan yaitu adalah switch strip 01 misalnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply kemudian kalian klik OK gitu ya dan pastikan di sini bahwa identitas dari perangkat router yang akan kita remote, yang akan kita konfigurasi sudah berubah. Nah, itu kalian bisa melihatnya di bagian sebelah sini ya, di bagian atasnya. Gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi VLAN dan trunking, di sini kita diwajibkan untuk membuat interface bridge ya. Nah, fungsinya adalah supaya interface tersebut tergabung ke dalam bridge yang sama dan nantinya akan dipisahkan berdasarkan VLAN-nya gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian menu bridge, kemudian klik di bagian tanda plusnya. Nah, kemudian di sini kalian namakan untuk name-nya yaitu adalah VLAN strip BR gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply kemudian kalian klik OK gitu. Nah, setelah itu kita masukkan masing-masing interface yang ada di dalam perangkat tersebut ke dalam interface bridge-nya gitu ya. Di mana interface yang kita gunakan yaitu adalah Ether 1, 2 dan 3. Jadi ketiga-tiganya interface tersebut kita masukkan ke dalam interface bridge. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian port, kemudian klik tanda add. Nah, kemudian di bagian interface-nya, nah ini di bagian interface-nya kalian tambahkan yaitu adalah Ether 1, kemudian di bagian VLAN BR-nya, di bagian bridge-nya ini kalian ganti jadi VLAN bridge gitu ya. Nah, kemudian di bagian hardware offload-nya ini jangan lupa ya kalian checklist ya. Karena fungsinya adalah untuk memindahkan proses VLAN mulai dari VLAN tagging ataupun VLAN untagging ke dalam chipset switch-nya gitu. Nah, kalau misalnya kalian tidak di unchecklist ya berarti proses terhadap VLAN tersebut akan diproses menggunakan CPU gitu. Dan di sini karena perangkat kita sudah memiliki switch chipset, maka di bagian hardware offload-nya itu kalian checklist gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Dan begitu juga untuk interface yang lainnya yaitu Ether 2. Dan di sini di bagian interface-nya kita ganti jadi Ether 2. Kemudian bridge-nya kita ganti jadi VLAN BR dan kalau misalnya udah klik apply dan OK. Begitu juga untuk Ether 3. Ether 3 juga sama, interface-nya kita ganti jadi Ether 3, bridge-nya juga pakai yang VLAN bridge yang kita sudah konfigurasi sebelumnya. Nah, kemudian klik apply, kemudian setelah itu klik OK. Gitu ya. Nah, setelah membuat interface bridge, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat VLAN di dalam switch chipsetnya, di mana setiap interface akan dipetakan berdasarkan VLAN ID-nya, gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian menu switch. Nah, ini yang di bagian bridge-nya kalian close aja. Kalian klik di bagian menu switch, kemudian kalian klik di bagian VLAN, setelah itu kalian klik tanda plusnya. Nah, kemudian di bagian switch-nya, ini kalian ganti jadi switch 1 ya. Kalau misalnya ada dua buah grup switch, nah ini kalian harus pilih berdasarkan interface-nya gitu ya, jangan sampai salah. Nah, ini karena cuma ada satu grup switch yaitu adalah switch 1 karena saya menggunakan RB952UI, maka di sini kalian klik di bagian switch satunya. Nah, kemudian di bagian VLAN ID-nya ini kita masukkan VLAN yang akan kita configure atau akan kita masukkan ke dalam perangkat kita gitu. Misalnya di sini untuk VLAN 100 dulu gitu. Nah, di sini berarti VLAN ID-nya kita masukkan adalah 100, kemudian di bagian portnya, nah ini kalian masukkan yang pertama adalah interface trunkingnya, yaitu adalah Ether 1 gitu ya, berdasarkan topologi yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yaitu adalah interface yang digunakan atau kita petakan ke dalam VLAN 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan desain topologi yang sebelumnya bahwa interface yang dipetakan ke dalam VLAN 100 yaitu adalah Ether 2. Berarti di sini kalian ganti jadi Ether 2 gitu. Jadi yang Ether 1 adalah port trunkingnya, kemudian Ether 2 adalah
port yang terhubung ke dalam PC yang termasuk ke dalam VLAN 100 gitu ya. Nah, kenapa di sini Ether 1 yang merupakan port trunking juga dimasukkan ke dalam VLAN 100? Karena ya port trunking ini juga akan membawa VLAN 100 juga. Makanya di sini kita masukkan ke dalam VLAN ID-nya yaitu adalah 100 juga gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, nah di bagian independent learning-nya ini kita tidak gunakan ya, karena memang kita tidak memerlukan hal tersebut gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 200 gitu ya, dengan cara ya kalian klik tanda add atau tanda plusnya. Kemudian switch-nya tetap menggunakan switch 1, kemudian VLAN ID-nya kita masukkan 200 gitu ya. Nah, kemudian di bagian portnya ini tetap kita masukkan Ether 1 yang merupakan interface trunking gitu ya. Dimana Ether 1 ini juga membawa VLAN 200 gitu ya. Berarti kita masukkan VLAN ID-nya 200 dan portnya juga di Ether 1 juga gitu. Nah, kemudian di Ether selanjutnya karena interface yang tergabung ke dalam VLAN 200 itu adalah Ether 3, maka di sini kita masukkan yaitu adalah Ether 3 gitu ya. Kan Ether 2 di VLAN 100, kemudian Ether 3 di VLAN 200 gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian kalian klik OK gitu ya. Nah, setelah membuat VLAN dan memetakannya ke dalam setiap interface, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi VLAN untagged ya, berdasarkan interface yang terhubung ke komputer klien gitu ya. Dan di sini caranya yaitu adalah kalian klik di bagian menu port. Nah, kemudian kalian klik di bagian port yang terhubung ke dalam komputer klien gitu. Nah, di sini yang terhubung ke dalam komputer klien yaitu adalah Ether 2. Jadi di sini kalian klik di bagian Ether 2-nya. Nah, kemudian untuk VLAN modenya ini kalian ganti jadi secure, dan kemudian di bagian VLAN headernya ini kalian ganti jadi always strip gitu ya. Dimana always strip ini merupakan VLAN untagged ataupun mode akses gitu. Kalau misalnya kita menggunakan switch Cisco gitu ya. Nah, kemudian di bagian default VLAN ID-nya ini kalian ganti jadi 100 gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian kalian klik OK gitu ya. Nah, begitu juga di Ether 3. Nah, kalian klik di bagian Ether 3, kemudian VLAN modenya kalian ganti jadi secure. Kemudian VLAN headernya ini kalian ganti jadi always strip. Nah, kemudian default VLAN ID-nya ini kalian ganti jadi 200 gitu ya, dimana interface Ether 3 ini tergabung ke dalam VLAN 200 gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian kalian klik OK gitu ya. Nah, setelah melakukan konfigurasi VLAN mode akses pada setiap masing-masing port, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi trunking pada interface Ether 1. Di mana interface Ether 1 ini nantinya akan membawa VLAN 100 dan VLAN 200. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian interface Ether 1, kemudian di bagian VLAN modenya ini kalian ganti jadi secure, kemudian VLAN headernya kalian ganti jadi add if missing gitu ya. Jadi fungsi dari menu add if missing ini yaitu adalah untuk membawa setiap masing-masing VLAN yang ada di dalam perangkat gitu, baik itu VLAN 100 ataupun VLAN 200. Makanya di sini di bagian default VLAN ID-nya ini kita tidak masukkan gitu. Karena apa? Karena interface Ether 1 ini yang akan menghubungkan antara device yang satu dengan device yang lainnya, yang fungsinya adalah untuk membawa VLAN ID 100 dan VLAN ID 200 gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi VLAN dan trunking pada AirSwitch 01. Kemudian kita lakukan konfigurasi yang serupa untuk perangkat yang kedua. Dan karena sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi VLAN dan trunking menggunakan mode GUI di AirSwitch 01, maka untuk konfigurasi perangkat selanjutnya kita menggunakan mode CLI gitu ya. Nah, caranya di sini kita pindahkan dulu ya kabel dari perangkat satu ke perangkat yang kedua di Ether 5 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kita melakukan remote terhadap perangkat R02-nya gitu ya. Nah, ini karena saya sudah melakukan konfigurasi keamanan terhadap perangkat tersebut, maka di sini saya tinggal double klik aja untuk AirSwitch 02-nya. Nah, ini kalian double klik, nanti jadi bentuknya seperti ini. Dan ini kita sudah melakukan remote terhadap perangkat yang kedua gitu ya. Nah, karena kita menggunakan CLI, berarti di sini kalian klik di bagian new terminalnya gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi identity ya terhadap perangkat yang kedua ini. Fungsinya adalah supaya kita tidak salah dalam melakukan remote terhadap perangkat Mikrotik yang ingin kita konfigurasi gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian ketikkan perintah system, kemudian identity, set, kemudian name. Nah, misalnya di sini kita namakan yaitu adalah AirSwitch
strip 02 misalnya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Dan di sini pastikan bahwa identity dari perangkat mikrotik yang kedua sudah berubah gitu ya, menjadi AirSwitch 02. Nah, itu kalian bisa melihatnya di bagian sebelah sini ya, di mana di sini yang tadinya identitinya adalah mikrotik sudah berubah menjadi switch strip 02 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, maka langkah selanjutnya yaitu adalah kita lakukan konfigurasi interface bridge ya, sama seperti yang kita lakukan pada perangkat switch 01 gitu ya. Dimana untuk yang kita lakukan di perangkat yang kedua ini yaitu kita menggunakan mode CLI-nya gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian gunakan perintah interface, kemudian bridge, kemudian add, kemudian name. Nah, untuk name di sini misalnya kita gunakan yaitu adalah VLAN strip BR gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter dan hasilnya dari konfigurasi yang kita lakukan, kita bisa melihatnya dengan menggunakan perintah interface, kemudian bridge, kemudian print. Dan di sini pasti bakalan ada satu interface bridge yang sudah kita konfigurasi sebelumnya gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita masukkan port-port yang tergabung ke dalam VLAN ataupun trunking ke dalam mode bridge gitu ya. Nah, di mana interface tersebut yaitu adalah Ether 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi Ether tersebut kita masukkan ke dalam mode bridge, kemudian baru kita pisahkan berdasarkan VLAN-nya gitu ya. Nah, caranya kalian gunakan perintah interface, kemudian bridge, kemudian port, add, kemudian kita masukkan ke dalam bridge-nya, yaitu adalah VLAN BR dengan interface-nya, yaitu adalah misalnya di sini kita tambahkan yaitu adalah interface Ether 1. Berarti di sini kita masukkan adalah Ether 1. Kemudian jangan lupa hardware offload-nya itu sama dengan yes gitu ya. Jadi di sini untuk hardware offload-nya menggunakan mode CLI, tulisannya itu adalah HW gitu ya. Nah, HW-nya sama dengan yes gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Kemudian kita lakukan konfigurasi yang sama untuk interface Ether 2 dan Ether 3 gitu ya. Karena interface Ether 2 dan 3 ini yang merupakan interface yang terhubung ke VLAN 100 dan VLAN 200. Nah, caranya yaitu adalah kita gunakan perintah yang sama nih. Interface bridge, kemudian port add, kemudian bridge VLAN BR, interface bridge-nya. Kemudian kita masukkan interface-nya yaitu adalah Ether 2. Dan jangan lupa di bagian akhirnya HW-nya sama dengan yes gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Begitu juga untuk interface Ether 3. Nah, kalau misalnya kalian ingin melakukan konfigurasinya tanpa harus mengetik, kalian bisa memanggil perintah yang sebelumnya kalian lakukan dengan memencet tombol tanda panah ke atas di bagian keyboard kalian. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di bagian interface-nya kalian ganti jadi interface Ether 3. Dan kemudian kalian tekan enter aja. Nah, hasilnya dari konfigurasi yang kita lakukan, kalian bisa menggunakan perintah interface, bridge, port, print, gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa interface Ether 1, 2, dan 3 itu sudah tergabung ke dalam VLAN bridge, gitu ya. Oke, setelah melakukan konfigurasi bridge, maka langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan pemetaan terhadap VLAN ke setiap masing-masing interface, gitu ya. Nah, caranya kalian bisa menggunakan perintah interface, kemudian Ethernet, setelah itu switch VLAN, kemudian add, kemudian switch. Nah, di switch-nya ini itu adalah chipset yang kita gunakan gitu ya, tergabung ke dalam grup port yang mana gitu. Nah, di sini karena cuma ada satu, berarti switch-nya kita gunakan adalah switch 1. Kemudian VLAN ID-nya, ini adalah VLAN yang akan kita petakan terhadap port yang ada di dalam switch yang kedua gitu ya, atau perangkat yang kedua gitu. Dimana VLAN ID yang kita gunakan yang pertama yaitu adalah VLAN ID-nya 100 gitu. Nah, kemudian portnya, nah untuk port di sini adalah port yang tergabung ke dalam VLAN ID 100 gitu ya. Dimana portnya ini yaitu adalah Ether 1 dan Ether 2 gitu ya. Nah, kenapa Ether 1 juga termasuk? Karena Ether 1 juga akan membawa VLAN ID 100 juga gitu ya, dimana Ether 1 itu merupakan port trunkingnya gitu. Makanya di sini interface Ether 1 tetap kita masukkan ke dalam VLAN ID 100 gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah jangan lupa di bagian independent learning-nya, ini karena kita tidak gunakan, berarti di sini kita pilih no gitu ya.
Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter dan kita lakukan hal yang sama untuk VLAN ID 200 gitu ya. Nah, caranya kita gunakan perintah interface Ethernet, kemudian switch VLAN ADD, kemudian switch yaitu switch 01, switch 1, kemudian VLAN ID-nya yaitu adalah 200 dengan portnya. Nah, portnya karena Ether 1 juga membawa VLAN ID 200, maka di sini kita masukkan juga Ether 1 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah interface Ether 3, di mana interface Ether 3 ini yang terhubung ke perangkat komputer kita gitu, yang termasuk ke dalam VLAN ID 200 gitu. Berarti di sini kita masukkan juga Ether 3. Dan jangan lupa di bagian akhirnya kita masukkan independent learning-nya sama dengan no gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter dan hasilnya kalian bisa melihatnya dengan menggunakan perintah interface, kemudian Ethernet, kemudian switch VLAN print gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa VLAN ID 100 itu tergabung ke dalam port Ether 1 dan Ether 2. Kemudian VLAN ID 200 juga tergabung ke dalam Ether 1 dan Ether 3 gitu ya. Nah, setelah melakukan pemetaan setiap interface berdasarkan VLAN-nya, maka langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi VLAN untagged atau VLAN mode akses di setiap port berdasarkan masing-masing VLAN-nya. Nah, perintah yang digunakan yaitu adalah interface, kemudian Ethernet, kemudian switch port, kemudian kita set. Misalnya di sini interface yang kita akan setting yaitu adalah interface Ether 2 gitu ya. Berarti di sini kita masukkan adalah Ether 2. Ether 2. Kemudian VLAN modenya yaitu adalah secure. Kemudian VLAN headernya yaitu kita masukkan adalah always strip gitu ya, dimana always strip ini merupakan perintah yang digunakan untuk mode aksesnya gitu ya, kalau misalnya kita menggunakan perangkat Cisco gitu. Nah, kemudian default VLAN-nya yaitu adalah 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi terhadap interface Ether 3, dimana Ether 3 ini termasuk ke dalam VLAN 200 gitu ya. Nah, caranya kita gunakan perintah interface, kemudian Ethernet, kemudian switch port, kemudian set, kemudian Ether 3, kemudian VLAN modenya yaitu adalah secure, kemudian VLAN headernya yaitu adalah always strip, dan default VLAN ID-nya yaitu adalah 200. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter dan hasil konfigurasi yang kita lakukan, kita bisa melihatnya dengan menggunakan perintah interface Ethernet, kemudian switch port, kemudian print gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa interface Ether 2 sudah tergabung ke dalam VLAN 100 dengan VLAN modenya adalah secure dan VLAN headernya adalah always strip. Begitu juga dengan Ether 3. Ether 3 tergabung ke dalam VLAN 200 dengan VLAN headernya itu adalah always strip dan VLAN modenya adalah secure. Nah, setelah itu kita baru lakukan konfigurasi trunking pada interface Ether 1, di mana interface tersebut terhubung ke perangkat AirSwitch 01 yang nantinya akan dilewatkan oleh setiap masing-masing VLAN gitu ya, ketika mengirimkan sebuah paket data dari komputer yang memiliki VLAN ID yang sama gitu. Nah, caranya kalian gunakan perintah interface, kemudian Ethernet, kemudian switch port. Kemudian di sini yang kita set yaitu adalah interface Ether 1. Berarti di sini Ether 1 gitu ya. Nah, kemudian VLAN modenya. Nah, VLAN modenya di sini kita masukkan adalah secure dengan VLAN headernya yaitu adalah ADD if missing gitu ya, di mana ADD if missing ini merupakan perintah yang akan kita gunakan untuk port yang dijadikan port trunking gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja dan kalau misalnya kita lihat hasilnya, interface Ethernet switch port print, hasilnya jadinya seperti ini gitu ya. Dimana di Ether 1 ini menggunakan VLAN headernya adalah it missing gitu, dengan default VLAN-nya adalah kosong. Kenapa kosong? Ya karena Ether 1 ini dijadikan port trunking, di mana dia akan melewatkan VLAN ID 100 dan VLAN ID 200 gitu. Makanya di sini interface Ether 1 ini bukan merupakan VLAN ID gitu ya, bukan merupakan VLAN ID siapapun gitu, baik itu interface baik itu VLAN ID 100 ataupun VLAN ID 200 gitu ya. Nah, setelah melakukan konfigurasi tersebut, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengetesan dengan melakukan ping antar PC yang tergabung ke dalam VLAN yang sama.
Misalnya di sini kita akan melakukan ping dari PC1 ke PC3, di mana PC1 dan PC3 terhubung ke dalam VLAN 100 dengan device yang berbeda, di mana PC1 terhubung ke perangkat AirSwitch 01 dan PC3 terhubung ke perangkat AirSwitch 02. Dan di sini kita buka aplikasi CMD ya di PC01. Jadi kalian pergi ke PC01-nya, kemudian kalian buka aplikasi CMD gitu ya. Nah, kalian klik di bagian menu startnya. Kemudian kalian ketikkan CMD di dalamnya. Nah, di sini ada command prompt dan ini kalian klik aja. Dan di sini kita akan melakukan percobaan ping dari PC1 ke PC3 dengan menggunakan perintah ping, di mana IP dari PC3 yaitu adalah 192.168.1.3 gitu ya. Dan ketika kalian pencet tombol enter, maka di sini kita bisa lihat bahwa PC1 dapat terhubung ke PC3, di mana PC1 dan PC3 itu berbeda device-nya gitu. Dan walaupun berbeda device dengan VLAN ID yang sama, maka dia tetap akan dapat terhubung. Dengan begitu berarti konfigurasi trunking yang kita lakukan itu berjalan dengan baik gitu. Lalu bagaimana dengan PC yang ada di VLAN ID 200, yaitu di PC2 dan PC4 gitu ya. Dan di sini kita akan melakukan percobaan dengan melakukan ping dari PC2 ke PC4 gitu ya. Jadi kalian pergi atau nyalakan komputer yang ada di PC2, dan jangan lupa di PC4 juga sama ya. Kemudian kalian buka aplikasi CMD-nya dengan cara kalian klik di bagian start, kemudian kalian ketikkan CMD. Nah, di sini ada command prompt, kemudian kalian jalankan aplikasi tersebut. Nah, setelah itu kita lakukan perintah ping gitu ya ke PC4 gitu. Nah, ini dari PC2 ke PC4. Nah, caranya kita gunakan perintah ping, kemudian IP dari PC4 itu berapa gitu ya. Nah, di sini IP address dari PC4 yaitu adalah 192.168.1.4. Dan kalau misalnya kita tekan enter, maka di sini dia akan replay. Yang artinya bahwa PC2 itu dapat terhubung ke PC4, di mana PC4 juga tergabung ke dalam VLAN ID 200 walaupun dia berbeda device gitu ya, dan dia tetap bisa terhubung gitu. Kemudian kita lakukan percobaan dengan melakukan ping ke PC yang berbeda VLAN dan juga berbeda device ya. Misalnya di sini kita coba ping dari PC2 ke PC3 gitu ya. Di mana IP PC3 yaitu adalah 192.168.1.3 gitu ya. Nah, ini karena kita masih di PC2, maka kita coba lakukan ping ke PC3 gitu ya. Kita gunakan perintah ping, kemudian IP dari PC3 yaitu adalah 192.168.1.3 gitu ya. Dan ketika kita tekan enter, maka di sini dia tidak akan bisa terkoneksi ke dalam PC3 yang berbeda VLAN gitu ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita melakukan ping antar PC yang tergabung ke dalam VLAN yang sama dengan device yang berbeda, maka akan tetap terhubung gitu ya. Akan tetapi jika kita melakukan ping antar PC yang berbeda VLAN dengan berbeda device juga, maka PC tersebut tidak akan terhubung gitu ya. Dengan begitu berarti konfigurasi trunking yang kita lakukan pada setiap masing-masing device untuk menghubungkan setiap VLAN di dalamnya telah berhasil kita lakukan dengan melihat hasil uji coba yang kita lakukan gitu ya. Oke, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa kita coba buat diskusi bareng. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.